Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa, terutama anak-anak pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Pada malam ini, saya membagikan beberapa cara untuk menentukan judul skripsi yang cocok selama masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di sekolah sekarang, terutama di sekolah dasar di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat, tidak ada sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini tentu sangat memberikan pengaruh kepada mahasiswa semester 7 yang sedang menyusun proposal atau usulan penelitian. Karena biasanya anak-anak keguruan, terutama pendidikan guru sekolah dasar, memberikan usulan atau judul proposal atau skripsi, itu nantinya melakukan penelitian di sekolah-sekolah. Akan tetapi sesuai dengan situasi sekarang ini, hal itu tentu tidak bisa dilakukan, ya. Jadi oleh karena itu saya membagikan beberapa cara yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan agar adik-adik dimudahkan dalam menentukan judul skripsi yang cocok sesuai dengan situasi pandemi saat ini. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, hal yang perlu kita buat adalah cek sistem pembelajaran di sekolah sebagai tempat penelitian. Nah, apabila kalian sudah menentukan salah satu sekolah sebagai tempat penelitian, maka coba lakukan observasi sederhana atau lakukan pengamatan sederhana terkait sistem pembelajaran di sekolah tersebut. Yang pasti, sekolah tersebut tidak melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, ya. Tetapi ada sekolah-sekolah tertentu yang melakukan kegiatan pembelajaran secara bergilir. Nah, ada sekolah yang misalkan kelas 1 masuk di hari Senin, kelas 2 masuk di hari Selasa, kelas 3 masuk di hari Rabu, dan seterusnya. Tetapi ada sekolah yang sama sekali tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah, tetapi guru-gurunya melakukan kunjungan rumah atau melakukan kegiatan pembelajaran melalui kunjungan rumah pada setiap siswa. Ada sekolah seperti itu. Kemudian ada juga sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran di rumah saja. Jadi anak-anaknya di rumah, begitu juga dengan gurunya. Tetapi mereka melakukan kegiatan pembelajaran melalui grup WhatsApp. Atau ada juga yang melakukan kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom. Seperti itu. Nah, itu hal-hal yang harus kamu lakukan. Cek sistem pembelajaran di sekolah sebagai tempat kamu meneliti nanti itu seperti apa. Oke, itu cara pertama. Yang kedua, pilih judul sesuai dengan konteks sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, pilih judul sesuai dengan konteks pandemi sekarang. Saya beri beberapa contoh di sini, ya, topiknya kira-kira seperti apa. Mari kita lihat. Nah, di sini kamu bisa membuat judul tentang peran orang tua dalam membimbing anaknya selama belajar di rumah. Jadi di sini yang kamu lihat adalah bagaimana peran orang tua dalam membimbing anaknya selama belajar di rumah. Tetapi di sini adik-adik yang perlu kamu lakukan adalah apabila kamu memilih judul seperti ini yang berhubungan dengan peran orang tua dalam membimbing anak selama belajar di rumah, ini konteksnya pandemi, ya. Itu kamu harus cari tahu dulu apakah ada orang tua yang nantinya bersedia untuk didatangi kita untuk diwawancarai, begitu. Kalau ada, maka kamu bisa memilih judul itu, ya, atau memilih topik-topik yang berhubungan dengan peran orang tua membimbing anak belajar di rumah selama masa pandemi. Kemudian contoh lainnya itu tentang bagaimana kesiapan orang tua menjadi guru di rumah selama pandemi. Nah, ini juga perlu adanya kerjasama yang baik dengan para orang tua yang dijadikan narasumber. Apakah mereka mau untuk diwawancarai terkait kesiapan mereka menjadi guru di rumah selama pandemi. Begitu. Berikut. Nah, kamu juga bisa bahas tentang
peran guru selama belajar dari rumah. Nah, ini juga kamu perlu mencari tahu kira-kira bagaimana ya peran guru selama belajar dari rumah. Nah, peran di sini itu dalam misalkan peran guru dalam melatih siswa kelas 1 membaca. Nah, seperti apa cara seorang guru kelas 1 melatih membaca selama proses pembelajaran selama pandemi ini? Itu kamu bisa cerita, siapa tahu dia memiliki cara yang unik yang baru diketahui oleh banyak orang begitu. Lagi-lagi di sini juga perlu adanya kerjasama yang baik dengan guru tersebut. Apakah guru itu nanti mau dijadikan narasumber untuk kamu, mau kamu temui atau tidak untuk mendapatkan data terkait perannya selama belajar dari rumah, selama membimbing anak belajar dari rumah itu ya. Kamu juga bisa mencari tahu kira-kira bagaimana ya cara guru melatih anak menulis, terutama di kelas 1. Sementara sekarang kan proses pembelajaran itu dari rumah. Nah, itu kan hal-hal yang perlu kamu cari tahu sebagai calon guru. Begitu juga dengan proses menghitung dan keterampilan-keterampilan lainnya atau kemampuan-kemampuan lainnya di sekolah dasar gitu. Berikutnya, nah, kamu juga bisa mencari tahu atau meneliti tentang sistem penilaian pembelajaran selama belajar dari rumah. Nah, kalau sistem penilaian selama pembelajaran di dalam kelas kan itu sudah biasa ya, tapi sekarang kan proses pembelajaran itu semuanya dari rumah. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana dengan sistem penilaiannya? Nah, ini yang perlu dicari tahu. Di sini nanti yang menjadi narasumbernya itu adalah guru. Kamu perlu mencari tahu pada gurunya, dan ini bisa menjadi sebuah judul yang unik. Kamu mencari tahu bagaimana ya cara mencari tahu cara memberikan penilaian aspek kognitif, aspek afektif, begitu juga dengan psikomotor pada anak. Sementara ini kegiatan pembelajarannya dilakukan dari rumah. Nah, bisa seperti itu juga judul-judulnya, arahnya ke sana bisa ya. Silahkan kamu pikirkan. Kemudian berikut. Nah, kalau misalkan kamu itu kewalahan untuk menemukan narasumber, misalkan orang tua murid ataukah para guru anak-anak sekolah dasar, kamu bisa memikirkan judul yang arahnya nanti pada kajian pustaka. Kamu bisa lakukan di sini, saya beri contoh. Misalnya kamu lakukan analisis novel-novel yang bertemakan pendidikan dasar, yang bertemakan hal-hal yang berbau pendidikan dasar. Begitu. Misalkan di dalamnya kamu menganalisis tentang bagaimana seorang guru yang mengajar di pelosok, misalkan novel yang bercerita tentang perjuangan seorang guru yang mengajar anak-anak di pelosok, seperti itu. Ya, ada banyak ya novel-novel yang bertemakan pendidikan dasar. Saya pikir itu bisa pikirkan judul-judul seperti itu. Berikutnya, analisis dokumentasi administrasi guru. Nah, ini juga bagus. Kamu tidak perlu, kalau misalkan tadi di bagian nomor 3 itu pikirkan judul yang mengarah pada kajian pustaka, kamu tidak perlu sibuk untuk mencari narasumbernya, harus turun lapangan, itu tidak perlu. Kamu cukup mencari novelnya saja sebagai sumber datanya, lalu kamu analisis. Begitu. Kemudian analisis dokumentasi administrasi guru ini juga sama seperti pada nomor 3. Kamu hanya mencari tahu atau meminta dokumen guru saja. Kamu tidak perlu wawancara atau meminta bantuannya untuk menjadikan dia sebagai narasumber, itu tidak perlu. Kamu tidak perlu membuang-buang waktu untuk itu. Kamu cukup mengumpulkan dokumentasi, misalnya RPP yang digunakan guru. Kamu analisis RPP itu, apakah RPP yang mereka buat sudah sesuai dengan buku pedoman, buku guru, kemudian apakah sudah sesuai dengan standar isi yang berlaku, seperti itu. Ini contoh-contoh saja ya, supaya pikiran kamu terbuka dan tidak muncul lagi di dalam WhatsApp grup saya ada yang mengirimkan judul yang arahnya nanti harus menuntut kamu untuk turun lapangan, untuk masuk di dalam kelas. Sementara sekarang kan tidak ada kegiatan pembelajaran. Itu dia. Oke, adik-adik mahasiswa di rumah, itu beberapa arahan dari saya terkait judul-judul yang
atau topik-topik yang mungkin nanti kamu bisa pertimbangkan untuk dijadikan judul-judul skripsi atau proposal kamu. Oke? Saya sangat berharap kamu bisa menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, itu saja dari saya.